sirkuitnya kan sebetulnya tidak banyak pembenaran, maksudnya yang harus dibenerin lah. Dari segi aspalnya juga oke, paling kita melakukan beberapa titik untuk kebersihan aja. Nah, yang lebih itu dengan yang lebih fokus ini sekarang kan hari Kamis, hari Jumat udah ada free practice. Itu lebih ke fasilitas seperti paddocknya, terus beberapa untuk race control, terus ada beberapa touch up untuk banner-banner yang ada di sirkuit, seperti juga karena kan ya kita harus melakukan beberapa pengecetan dengan tikungan, which is itu di guardrailnya, di aspalnya gitu, dengan sponsor-sponsor. Perubahannya sekarang ini ya, mobil generasi ketiga, generasi terbaru. Mobil Gen3 ini nggak hanya lebih ringan, tapi juga lebih kencang dan lebih disesuaikan untuk balapan Formula E yang biasanya di sirkuit jalanan. Kemudian yang perubahan berikutnya adalah format balapannya. Kalau misalnya tahun lalu itu pakai waktu 45 menit plus 1 lap, kalau sekarang hitungannya pakai lap. Itu balik lagi lebih ramah lingkungan karena proses dari desainnya, kemudian produksi mobilnya itu benar-benar memperhatikan emisi karbon terutama ya. Kemudian juga material-material yang digunakan beberapa ada yang didaur ulang bekas mobil Gen 2 gitu. Jadi saya rasa yang Gen 3 ini lebih ramah lingkungan dibandingkan Gen 2 secara overall. Anies Baswedan memang menjadi daya tarik bangsa Indonesia, dari rakyat kecil sampai pengusaha. Hal itu terlihat saat Anies menyelenggarakan balapan mobil listrik Formula E. Meskipun diserang para buzzer dan juga dihalang-halangi oleh penguasa, tetapi dukungan terhadap Formula E bukan mengecil tapi malah membesar. Usai Formula E ditinggal oleh Anies Baswedan yang purna pada 2022 kemarin, penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E tampak berjalan tidak mudah. Pasalnya, ada beberapa hal yang dinilai menjadi hambatan untuk mensukseskan ajang balap internasional tersebut, yaitu masalah sponsor dan penjualan tiket menjadi dua hal yang disorot dalam beberapa waktu belakangan. Kurang dari seminggu penyelenggaraannya, Formula E Jakarta 2023 baru mendapatkan sponsor utama. Sponsor utama yang diumumkan oleh pihak penyelenggara adalah perusahaan gula pasir Gulafit. Presiden Direktur PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin berujar, Gulafit menjadi sponsor utama berdasarkan skema bisnis to bisnis yang dinilai akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Setelah Gulafit, beberapa sponsor yang mendukung acara tersebut kembali diumumkan, yaitu Bank Arta Graha, Bank DKI. Selain sponsor dari perusahaan lokal, Formula E 2023 juga menggait sponsor dari luar negeri, yaitu Julius Baer, Hankook, Bosch, dan Saudi Airlines. Di sirkuit, beberapa logo perusahaan di beberapa titik sudah dipasang. Di kawasan pedok terpampang logo Allianz. Selain itu, terlihat logo Electronic City di pembatas trek sirkuit. Secara terpisah, advisor Formula E Jakarta Irawan Sucahyono mengkonfirmasi partisipasi perusahaan-perusahaan itu sebagai sponsor. Sudah terkumpul semua sponsor, tidak ada yang masuk lagi. Ini sudah minggu terakhir. We were expecting to be way better than last year. That it was already impressive because it was way over 100 million economically for the city and the country. But this time we have two races, so hopefully we will increase that economical impact and make it, a very appealing proposition for not only for Jakarta but also for Indonesia. Sampai dengan saat ini ya kan terus naik kita 70% itu udah sold out. Jadi kita berharap event besar ini ya akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik khususnya buat DKI dan Indonesia. Berapa banyak Pak tiket yang sudah terjual Pak? 70% dari sekitar 80 ribuan. Itu untuk yang hari? Tanggal 3 dan 4? Ya, tanggal 3 dan 4. Ya, terus tiap hari itu selalu meningkat ya. Karena di Indonesia kan gitu ya, mendekati hari H terus meningkat. Ya, update-nya sampai dengan kemarin kurang lebih sekian. Soal sponsor Pak, udah berapa Pak? Sponsor sekitar 20. Kita ada. Ya, ada. Kita ada. Harus persiapan ini dan ini harus sukses. Karena FIO begitu excited gitu ya. FIO sangat-sangat excited untuk event ini dan memang Indonesia menjadi salah satu tempat yang
yang sangat ditunggu, gitu ya, sangat ditunggu untuk perhelatan Akbar ini. Terlebih lagi kita mendapatkan 2 kali race, double header kan, dibanding tahun lalu. Sementara itu, Ketua Komisi BIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ismail mengatakan, ajang balap Formula E seharusnya sudah mendapatkan banyak sponsor. Sebab ajang balap itu merupakan perhelatan internasional yang memiliki banyak penggemar dan sering digelar di negara lain. Jika dibandingkan penyelenggaraan Formula E, masyarakat bisa membandingkan penyelenggaraan Formula E di negara lain. Ketika di negara lain terlaksana dengan baik dibuktikan, salah satunya sponsor yang banyak, berarti sesuatu yang menjanjikan. Ismail mengatakan, seharusnya Jakpro memanfaatkan pesona Formula E itu untuk menarik sponsor. Calon sponsor harus diberi pemahaman bahwa mendukung acara ini akan membawa banyak keuntungan karena tidak hanya sorotan penonton Indonesia, tetapi juga dunia. Hal tidak mulus lainnya soal penyelenggaraan Formula E 2023 Jakarta berkaitan dengan penjualan tiket. Sebab ada perbedaan ekspektasi penjualan tiket antara CEO founder Formula E Alberto Longo dengan panitia Formula E Jakarta. Alberto mengharapkan ada peningkatan penjualan tiket hingga 2 kali lipat pada Formula E tahun ini. Tahun lalu 60.000 tiket terjual habis. Tahun ini kita akan gelar pertandingan selama 2 hari. Semoga ada 120.000 hingga 130.000 orang yang datang ke Ancol akhir pekan ini. Akan tetapi, jumlah penjualan tiket Formula E Jakarta 2023 hanya sepertiga dari jumlah yang diharapkan Alberto. Ananda Mikola mengungkapkan hanya 40.000 tiket yang dijual untuk pertandingan pada 3-4 Juni mendatang. Seharinya ada 20.000 penonton. Hal serupa disampaikan oleh advisori Formula E Irawan Sucahyono. Ia mengatakan jumlah tiket sebanyak 20.000 adalah yang paling aman. Ia tidak menjelaskan mengenai aman yang dimaksud. Di sisi lain, kuota tiket Formula E Jakarta 2023 telah nyaris terpenuhi. After last year, I was quite tired, so to then come back the next day and do it again is going to be challenging. So, yeah, we're going to have to be prepared, hydrated. Get lots of rest, even though the jet lag is also a bit of a challenge. Didn't sleep much last night. But yeah, just the heat really challenges the car, I think, especially the tyres. And then obviously tyres is a big factor in our sport. So it's pretty hot, but it's something we're all having to deal with. It can be quite nice as well. It's nice to be racing in good weather, but yeah, it's quite extreme. Yeah, I mean, the strategy is just the same. I mean, we want to score as many points as possible. Contention, I don't know. I mean, I hope that we're in the top 10 qualifying, and if we are, then we can fight.